konsen kepada Yohanes 3 nomor 16. Ingat, Anda yang kemudian mengingkari, meludah dan menjilat. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hambanya yang satu-satunya kemudian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada yang lain, termasuk kepada nubuatan-nubuatan, entah apa yang Anda katakan itu. Jangan percaya kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Entah Anda mengatakan nubuatannya ini, nubuatannya itu, EGP. Ini yang harus dipercayai menurut Tuhan yang mengutus Yesus adalah anaknya. Siapa anaknya? Bukan yang membuat nubuatan di dalam perjanjian lama. Camkan itu. Siapa anaknya? Bukan Lukas. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Saya pindah kepada data Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Begini, fakta yang saya berikan, tetapi Anda hanya menarasikan ke arah-arah yang lain gitu. Jadi sebenarnya diskusi bukan. agak Jangan. Saya sama sekali hanya membimbing saudara untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? kata hanya di situ tidak ada. Ada kata hanya di situ, ada kata mono dalam bahasa Yunani. Waduh, parah ini saudara saya ini. Parah. Gimana? Gimana? Saya mengakui apa yang Anda katakan, maka 4 ayat ini harus saya hapus dari kitab. Karena Sekarang 4 ayat ini berbohong, begitu. Baik. Tadi hanya Tunggu. ayat yang Anda temukan. Itu pun di bawahnya masih ada kata-kata pengungkapan bahwa dia juga untuk bangsa yang lain. Karena kenapa? Di situ anak-anak di situ untuk bangsa Israel, roti itu seibaratnya adalah kehidupan yang kekal. Diibaratkan diberikan kepada anak-anak, tetapi dibuang kepada anjing. Memang ibaratnya anjing di situ adalah bangsa-bangsa lain. Saya kira ayat yang Anda baca itu juga di situ menjelaskan bahwa Yesus juga untuk bangsa yang lainnya. Tetapi kalau Anda membantah data ini, apakah maksudnya di situ anak-anak dan anjing? Karena Alkitab sendiri sering kali mengungkapkan sesuatu dengan bahasa metafora. Ya, silakan dengan bahasa metafora Anda, tapi saya tetap kembali kepada ucapan Yesus. Saya tidak menyalahi kaidah dalam kitab saudara, di mana titik tumpu keselamatan seseorang berdasarkan Yohanes 3 nomor 16 adalah percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Lukas, bukan percaya kepada Bang Suma, apalagi percaya kepada si imut bom-bom. Tak ada itu. Ini sudah jelas sekali tiketnya. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini, sehingga dia mengaruniakan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya, nyanya di sini adalah Yesus. Yesus yang harus dipercaya, itu Yesus, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau Anda membawa narasi kemudian, misalnya nih, narasi kedua Anda, kitab saudara yang kedua. Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tak ada masalah. Kami umat Islam pun di Indonesia yang jauh dari Yerusalem, tempat lahirnya Yesus, Yudea, Nazaret, Galilea, tempatnya dia berceramah di sana, berkhutbah, menjadi saksi di Indonesia bahwa Yesus kami saksikan adalah utusan Tuhan yang datang khusus untuk Bani Israel saja. Kami bersaksi. Sementara Anda bersaksi untuk apa dengan mengatakan dia adalah Tuhan? Dia untuk seluruh dunia. Sementara Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, kami umat Islam berbondong-bondong bersaksi membentengi Yesus. Wahai orang-orang Kristen, penyembah-penyembah Yudas, kami bersaksi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Apakah kesaksian kami salah?
Tidak sama sekali. Coba Anda yang bersaksi, siapakah Yesus? Wahai orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu kesaksian nanti siapa? Bom ini yang salah. Kemudian kalau Anda sedikit lagi, kalau Anda salah mentafsirkan Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Anda akan ditampar kiri kanan bolak-balik atas bawah oleh Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Apa kata dia? Mereka melintasi tanah Figria dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Anda mau kemana kira-kira? Itu yang kedua, Bung. Itu yang kedua. Sebelum saya lanjut ke data ketiga Anda, 1 Yohanes 2 nomor 2, Matius 28 nomor 19, silakan Anda tanggapi kalau masih punya air liur, silakan. Atau telepon Pak Bom suruh masuk ke sini. Dari percakapan ini, satu yang bisa saya tarik kesimpulan. Karena sebenarnya yang ditekankan percaya kepada Yesus itu percaya kematian Yesus di kayu salib, dan di kayu salib itulah sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi, bahwa ia adalah perdamaian untuk dosa-dosa kita, bukan untuk dosa-dosa kita saja tetapi juga dosa-dosa seluruh dunia. Jadi dari situ saya lihat mungkin saja kedua tokoh yang kita ucapkan, Anda dengan Isa, saya dengan Yesus, adalah tokoh yang berbeda. Jadi saya rasa di sini kita harus samakan visi dulu. Apakah kedua pribadi ini sama atau enggak? Karena ternyata jika ini adalah dua pribadi yang berbeda, kita pasti terus berbenturan. Karena kita memandang orang yang sama padahal dia berbeda, gitu. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Tolong dicatat lagi, ini yang sesi ketiga. Anda membawa 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara kalian berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bahkan dikatakan, dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini, Bung, dua hal hadiah dari saya buat saudara. Yang pertama, ucapan Yesus itu tinta merah. 1 Yohanes 2 ini, itu sampai kepada data nomor 29, tak ada satupun data di antara beberapa dalil di 1 Yohanes 2 ini yang bertinta merah. Artinya ini bukan ucapan Yesus. Sedangkan tadi Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya kepada dia, Yesus, berarti dia memperoleh hidup. Sekarang Anda membawa 1 Yohanes 2, barang siapa yang percaya kepada Yohanes, mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya. Yang harus dipercaya adalah Yesus. Sedangkan kalau pola yang dijabarkan oleh pengarang Yohanes ini benar, dan ia akan mendamaikan untuk segala dosa kita, bahkan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa dunia, maka ini akan melanggar kemudian ucapan Yesus di dalam Yohanes 5. Lagi-lagi Yohanes 5 itu adalah benar-benar tinta merah, berarti Yesus yang punya perkataan. Sekali lagi saya katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab saudara, tinta merah, apa kata Yesus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kira-kira menurut pengarang Yohanes, dia bilang gini, sambil duduk samping kan, diangkat kakinya sebelah, habis itu isap rokok di depannya Bom, dia cerita kayak gini, anak-anakku, iya paman, kita ini sekarang adalah anak-anak Tuhan. Oh terus janganlah kalian berdosa. Oh, kalau saya berdosa gimana? Oh, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Dosa dunia akan didamaikan oleh Yesus kepada Bapa kita. Kata siapa sih Om? Kata Pak Bom. Sekarang bagaimana dengan kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan. Yang berbuat baik akan diadili kemudian dan diberikan hidup yang kekal, yaitu surga. Dan mereka yang bangkit dengan membawa dosa mereka masing-masing akan dibangkitkan untuk dihukum. Kira-kira berlaku enggak 1 Yohanes 2 nomor 2 yang Anda bawa tadi tuh?
dibandingkan ucapan Yesus. Bukankah kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Berarti manusia tidak ada dosanya didamaikan oleh anak manusia kepada Tuhan. Tidak ada. Dosa tanggung sendiri. Orang yang banyak dosanya dibangkitkan untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Orang yang banyak kebaikannya dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Selesai. Sebelum saya masuk ke sesi yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau ada sanggahan? Silakan. Telepon Pak Bom suruh ke sini. Itu jelas ya, kalau soal keselamatan, setiap yang percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya telah diampuni. Kalau di mana dalilnya? Di mana ya, dalilnya? Tunggu dulu. Tunggu, nanti saya tunjukkan. Sambungannya. Iya. Dan sambungannya, kalau Anda meminta data lagi di mana Yesus dinyatakan untuk semua orang, saya bisa tunjuk ini. Saya rasa ini tinta merah ya. Yohanes 10 ayat 16. Ayat ini berbunyi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, saya rasa ini. Aku kaget. Aku kaget. Oke, saya kasih jurus ilmu ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini Anda bisa benar-benar sesuai dengan nama akun Anda, mu'allaf. Yohanes 10 nomor 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Maksudnya apa? Ada lagi padaku Bani Israel lain yang bukan dari kandang ini. Bani Israel itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba itu Bani Israel. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah mereka, baik itu di Yudea, di Galilea, atau kemudian di Nazaret, di situ tidak terkumpul seluruh keturunan umat Israel. Ada keturunan umat Israel di luar. Ada di Indonesia, ada di Jepang, ada di Belanda, ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Afrika. Domba-domba itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus domba-domba di luar daripada kandang. Kandang di sini adalah Yerusalem. Di luar Yerusalem itu adalah domba yang ada di luar kandang. Kita lihat pembuktiannya. Jadi kita jangan asal ngomong tanpa data. Di dalam pesan Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ingat, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berkata, tinta merah, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Papua sana, maka kamu harus pergi ke Papua. Kalau dombanya ada di Jepang sana, maka kamu harus pergi ke Jepang sana. Itulah yang dimaksud domba di luar kandang, bukan Romawi, bukan Yunani. Itu harus Anda pahami. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5 nomor 12, Tuhan membuat orang-orang Yahudi kemudian ini berpencar, bercerai-berai keluar ke bangsa-bangsa lain. Baca murka Tuhan kepada Bani Israel di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 dan seterusnya. Satu. Yang kedua, baca Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Bagaimana kemudian yang disebut sebagai domba yang bercerai-berai itu sudah hidup di luar dari tanah Yerusalem. 3. Dikatakan di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Dimanapun Bani Yakub pergi, tetap mereka disebut domba. Kalau dia di luar Yerusalem, tetap aja disebut domba di luar kandang. Jadi bukan ente, apalagi Pak Bom-Bom. Bukan. Nah, sekarang saya kasih pembuktian terakhir dari sesi ini. Tolong direnungkan, catat data yang saya berikan. Yang pertama, ketika dikatakan dalam Yesaya 52 nomor 1, najis orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem baru. Tak boleh. Orang yang tidak bersunat tak boleh masuk ke Yerusalem. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat kemudian masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi.
Ketika nanti adanya Israel baru, Tuhan akan mengumpulkan semua domba-dombanya yang bersunat sampai kepada kota tanah Israel baru. Kira-kira Kristen bisa ikut gak? Boleh, kalau dia potong nonotnya. Langsung ambil gunting, peragak, ikut barisan dengan Bani Israel. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, apalagi Pak Bom-Bom, udah kecilnya kayak lombok biji, tertutup lagi kepalanya, tidak akan pernah dianggap sebagai satu kawanan dengan domba. Mereka hanyalah serigala yang nyamar seperti domba. Jadi sekali lagi Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 16 itu adalah domba yang dimaksud keturunan Israel Bani Yakub yang bersera ke bangsa-bangsa lain. Demikian, silakan tanggapi. Kalau tidak kita masuk ke sesi yang keberapa itu? Yang terakhir, yang keberapa tadi? Matius ya, pindah ke Matius 28:19. Silakan. Ya, kalau saya lihat sanggahan Anda nggak mengena ya. Karena dimanapun kalau Yesus tentang orang Israel, dia hanya menyebutkan domba. Tapi kalau domba dari kandang lain, itu jelas adalah domba yang bukan dari Bani Israel. Tapi apapun kita bilang, itu hitung dari cara perspektif. Tapi intinya dari sini yang saya lihat, bahwa sebenarnya kita harus menyamakan persepsi dulu. Karena begitu banyak perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus samakan dulu persepsi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah yang kita bicarakan ini dua pribadi yang sama ataukah dua pribadi yang berbeda? Saya rasa ke situ dulu, biar jangan perdebatan terus perdebatan. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa ini yang sama, oke, boleh kita lanjutkan perdebatan. Tetapi kalau ini adalah dua pribadi yang berbeda, siogianya perdebatan ini tidak dapat diteruskan. Kenapa? Karena kita membicarakan subjek yang berbeda gitu. Saya rasa itu dulu. Bung, sangat disayangkan ya, wawasan Anda dan daya tangkap Anda itu masih di bawah. Sorry, saya bukan menyerang pribadi, tapi ini sebagai renungan buat saudara. Dari sejak tadi kita berdiskusi ini, saya tidak pernah membahas Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak membawa Al-Quran. Yang saya bawa ucapan-ucapan Yesus. Justru saya harus bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Yesus yang untuk Bani Israel ini sama dengan Yesus yang disembah oleh orang Roma, Yunani, Kristen, dan Pak Bom-Bom? Saya yang harus bertanya kepada saudara. Apakah Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengaku hanya untuk Bani Israel, sama dengan Yesus yang kalian sembah? Jangan-jangan yang kalian sembah itu Yudas, tapi menggunakan nama Yesus supaya dianggap sama seperti Nabi yang datang kepada Bani Israel. Karena yang saya lihat Bang, yang saya lihat saudara, selama saya membahas tentang Yohanes 3 nomor 16, tak ada satupun paparan Anda yang bisa kemudian berpihak kepada pengajaran Yesus. Semuanya bertentangan. Seakan-akan Yesus ini ada di kubu kanan, Anda berada di kubu kiri, tapi mengatasnamakan Yesus, tapi ajaran Anda, doktrin Anda tidak ada sedikit pun yang berkesesuaian dengan Yesus. Mulai dari Yohanes 3:16, Kisah Para Rasul 1 nomor 8, Yohanes 2 nomor 2, Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul berapa tadi yang terakhir? Nggak ada ya, 1 Yohanes berapa tadi itu? Lalu kemudian Matius 28 nomor 9. Semua bertentangan. Sedangkan kalau kita mau bahas Isa nih, semua ajaran Yesus yang saya bahas tadi, termasuk Yohanes 3 nomor 16, itu berkesesuaian. Maka muncul kesimpulan sementara, yang kalian sembah itu adalah pengganti Yesus di atas tiang salib, yaitu Yudas. Tetapi karena penulis Anda menuliskan namanya Yesus, maka dianggaplah itu Yesus. Pembuktian 30 detik terakhir. Saya cas dulu habis saya ya. Pembuktian 30 detik terakhir bahwa yang Anda sembah itu bukanlah Yesus anak Maria. Baca Markus 14 nomor 52. 50 Yesus tertangkap. Lalu kemudian murid semuanya melarikan diri. Datanya Markus 14 nomor 51. Nomor 52 jelas sekali ada seorang menggunakan kain lenan yang lari dalam keadaan telanjang. Oke? Yohanes 13 nomor 4, sebelum perjamuan kudus terakhir, Yesuslah yang keciduk menggunakan pakaian lenan. Tak ada yang lain.
Siapa yang kemudian lari menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenan, dan siapa yang tertangkap, namanya juga Yesus. Jangan-jangan sama. Karena pada saat penahanan, pada saat mereka di penjara, di dalam penjara ada dua Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa, dan Yesus anak Maria. Dua-duanya pun dilepaskan. Dua-duanya pun dilepaskan. Satu ketangkap, namanya Yesus. Ada lagi di belakang juga, tidak punya nama, tapi pakaiannya adalah pakaiannya Yesus, yaitu kain lenan. Sekarang, untuk mengetahui benar tidaknya ini Yesus, muncul pertanyaan klasik. Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia menggunakan kain? Atau dia dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci, tanpa sehelai kain benang pun? Kalau betul, maka benarlah Markus 14 nomor 52, Yesus terangkat ke langit dengan telanjang bulat. Karena kalau dia menggunakan kain lenan, kainnya tidak mungkin sampai ke langit, hancur dimakan belatung. Enggak ada belatung di atas. Oke, silakan. Seperti biasa Anda bernarasi liar ya. Kalau soal data tadi, saya tampilkan 5 ayat yang menunjukkan bahwa Yesus untuk semua bangsa. Anda hanya menampilkan ayat yang itu saja. Tetapi Anda mengatakan bahwa saya tidak mempunyai data. Oke, terserah Anda. Tetapi data yang saya tampilkan tadi saya rasa cukup jelas ya. Semua itu pun kalau dibaca satu perikop, semua yang saya tampilkan tadi, orang pasti akan mengerti bahwa itu Yesus untuk semua orang. Dan soal masalah berkain lenan, setelah Yesus ditangkap itu masih diadili lagi, dibolak-balik lagi diadili. Jadi kalau pas penangkapan itu salah tangkap, itu hal yang tidak mungkin. Karena setelah itu masih diadili lagi. Tetapi kalau soal kalau Anda bilang bahwa Yesus mati memakai kain, dimakan belatung, tidak, karena dia hanya mati selama 2 hari, begitu. Karena setiap orang mati di Yahudi kan seperti kita tahu, dikasih baju apa segala macam lagi, dibaluti lagi dengan apa, itu banyak prosesnya yang sebenarnya tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau dijelaskan itu semua, mungkin Alkitab ini udah 3.000 atau 4.000 halamannya. Jadi saya rasa ini tadi, kalau soal persamaan, siapakah yang disembah orang Kristen, itu udah pasti Yesus yang untuk Bani Israel. Karena sesuai dengan Yesus mengaku, aku adalah gembala yang baik. Di perjanjian lama, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dijelaskan di sini, Tuhan itu adalah gembala. Jadi sambil ini mengklarifikasi ya, bahwa Yesus itu memang Tuhan juga. Mazmur 80 ayat 1, Hei gembala Israel, dengarkanlah kami. Di situ disebutkan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Yesaya 40 ayat 11, seperti gembala, ia akan menggembalakan kawanannya. Ia akan mengumpulkan anak-anak domba dengan lengannya. Di Yehezkiel 34 ayat 23, aku akan mengangkat seorang gembala atas mereka, yakni hambaku Daud. Jadi Allah selalu menyebutkan mengenai gembala. Yehezkiel 37 ayat 24, dan seorang raja akan menjadi raja mereka semua, dan raja itu tidak akan pernah hilang di tengah-tengah mereka. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itulah perjanjian kekal yang aku menetapkan mereka, dan aku akan menanamkan mereka di tempat mereka. Jadi dari sini jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah gembala yang baik. Dan soal hanya untuk Bani Israel, saya rasa sudah cukup jelas data yang saya tampilkan. Lebih dari 4, hampir 5 data ini saya tampilkan. Semuanya Anda tolak. Semuanya Anda klarifikasi bahwa itu bukan perkataan Yesus lah, itu domba dari kandang lain, bukan untuk di luar Kristen. Saya rasa ini data sudah cukup jelas. Kalau Anda ingin membantah, bantahlah dengan data yang lebih baik lagi. Karena data yang Anda tampilkan cuma satu. Itu pun di bawahnya dilanjutkan dengan bahwa itu juga tersirat bahwa itu juga untuk orang-orang di luar Israel. Anak-anak di situ adalah orang Israel, dan anjing di situ adalah orang untuk di luar Israel, dan roti itu adalah kehidupan kekal. Oke, ini coba andai saja saya berdiskusi dengan orang yang IQ-nya bagus, hari ini juga dia bersyahadat. Paparan saya itu berdata, paparan saya itu menolak semua doktrin yang Anda bawa dengan sekelumit data-data yang memaksakan Yesus untuk Bani Israel. 1. Di awal tadi, Matius 15 nomor 24, bahkan dengan PD-nya Anda mengatakan bahwasanya di situ ada anjing, di situ ada sampah, remah-remah, di situ kemudian ada roti Bani Israel. Orang yang sesaman Yesus saja, sesaman Yesus,
percaya kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, bertatap muka kepada Yesus, bahkan diobati, diberikan hadiah oleh Yesus, kesembuhan kepada anaknya, masih juga dipanggil guguk oleh Yesus. Lalu Anda siapa? Sunat kagak, makan babi yes, ibadah hari Minggu. Ente sopo? Ente bukan Bani Israel. Orang yang hidup sesaman Yesus, bertatap muka dengan Yesus, ada pengesahan dari Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, imanmu benar, imanmu benar, engkau adalah guguk pemakan sampah, imanmu benar, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ente tidak bisa melihat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh Tuhan kami, Mazmur begini, di dalam kitab ini. Bung, camkan baik-baik. Satu hal ingin saya pesankan kepadamu. Mazmur ketika Anda bawa, sekali-kali kamu berselancar ke Mazmur bab 121 di awal-awal nomor 4 misalnya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa sesungguhnya lo naum, apa lo naum itu? Lo yasen, Tuhannya Israel, penjaga Israel, tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga satpam. Penjaga Dan satpam. tidak tertidur. Saya satpam itu penjaga. Waduh, jangan gitu dong. Jangan gitu bang. Jangan bawa-bawa pribadi. Iya, saya satpam ini, saya lagi jaga nih. Tak kasih lihat ya, saya kasih lihat ya. Aduh, gimana ini? Saya lagi piket lagi. Tunggu. Seragam saya lagi gimana ini? Biarkan bang, biarkan dia dari Biar Semarang. nggak apa-apa supaya teman-teman ini tidak berhenti lah itu menghujat pribadi saya. Saya memang satpam, tapi kan tidak perlu kemudian Anda bawa profesi, karena di Indonesia ini kan bukan cuma saya satpam, bos. Banyak saudara-saudara kita jutaan, bahkan orang diamankan kantornya karena satpam. Kalau mereka punya kantor mau bayar polisi mahal, jadi mereka pakai satpam. Janganlah bawa profesi. Saya akui saya satpam, tidak apa-apa, tapi jangan kayak gitulah, ya. Oke ya. Aduh, seragam saya mana? Sumpritan saya mana, Dek? Mir? Ngisi lagi wong Semarang. Sabar. Kamu kira saya tidak ikuti kau? Sabar. Dasar kau bego. Baca atlet. Sabar bang, sabar. Apa ini nenek ini? Sabar. Ini saya lagi di tempat dinas. Saya lagi di tempat dinas ini. Nih, saya lagi di tempat dinas, Bung. Nah, ini saya satpam jaga di sini nih. Nah, ini saya satpam, saya lagi jaga nih ini. Ini tempat wisata majikan saya nih, Nih, majikan saya lagi. Nih, saya satpam di sini nih. Ini pengunjung dari PT Adira ini, ratusan orang datang tuh. Aduh, saya jaga di sini, masya Allah. Satpam lagi jaga di tempat ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini bang, ini bang. Saya lagi jaga nih. Itu punya kamu beli itu. Ini bang semua nih. Satpam dari mana kamu, Rut? Ini bang semua nih. Itu punya kamu dari semua itu. Terus kamu katakan satpam dari mana kau, Rut? Aduh, Naik kemari. Saya sampaikan kepada saudara, yang membunuh Yesus itu Tuhanmu, yang membunuh Yesus itu satpam Romawi. Yang membunuh Yesus itu Yudas itu satpam Romawi loh. Oke ya. Tak kalian semua itu membahas kita. Loh, kenapa nggak bahas satpam lagi? Nggak bahas satpam lagi? Ngisi Mau bahas apa lagi? Semarang, Rut. Allahu Akbar, masya Allah. Nah, kena kau kan? Nah, kau hina-hina satpam, tidak boleh gitu. Jangan, profesi itu bos. Biarpun kita lagi dinas di sini kan minimal ada kopi dikasih sama majikan kan gitu. Jangan menghina. Tapi begini-begini saya bisa beli kau loh sama rumah ibadahmu. Beli bang. Dijual ke Iya, itu syarat itu. kalau rumah ibadahmu kamu jual, bilang WA saya biar saya beli. Oke, lanjut saudara. Anggap saja itu iklan. Iblis memang selalu panas kalau misalnya kita membongkar tempat persembunyian mereka.
Malu-maluin orang Semarang aja itu orang. Silakan Bang Salaf, lanjut. Jadi Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya lo Naum lo Yasen, penjaga Israel tidak lelap dan tidak tertidur. Bom-bom tertidur, bos. Tertidur dia. Disuruh jaga pohon duren, bukannya dia jaga, dia tidur. Mazmur 121. Oke, pahami itu. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga terang sekali dikatakan di dalam Mazmur 147 bahwa hukum-hukumnya tidak berlaku untuk Kristen. Ada yang noise. Hukum-hukumnya tidak berlaku untuk Roma, tidak berlaku untuk Vatikan. Itu jelas sekali. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti Romawi, Vatikan, Antioquia, Kristen pertama kali itu tidak mendapatkan kemudian tempat di tengah-tengah ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Satu yang terakhir, ya saudara, Anda mengatakan tadi saya kemudian membawa data-data yang tidak bisa membantah. Justru kalau Anda melihat semua data Anda itu saya bantah. Contoh Yohanes 3 nomor 16 saya bantah dengan data-data yang ada. Kemudian Kisah Para Rasul 1 nomor 8 saya bantah dengan data-data yang ada. Kami umat Islam menjadi saksi Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan Anda juga tidak bisa. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul menghalangi Roh Kudus sampai ke Indonesia. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Jadi yang mengajarkan Injil ke Anda bukan Roh Kudus tapi roh bom-bom. Oke, apalagi datanya? 1 Yohanes lagi Anda bawa. 1 Yohanes 2 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, janganlah kau berbuat dosa. Akan tetapi ketika kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan dosa dunia. Dibantah lagi oleh Yesus. Karena 1 Yohanes 2 ini ucapan pengarang Yohanes. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan, orang benar dibangkitkan untuk masuk ke surga sesuai dengan perbuatannya, orang jahat dibangkitkan untuk dihukum. Kena lagi. Apalagi yang saya belum bantah? Data yang mana lagi yang kamu kasih yang saya tidak bantah? Tinggal satu. Apa itu? Matius, sabar. Matius, tinggal Matius Bang, tinggal Matius 28 nomor 19. Kalau Anda masih punya pertanyaan atau ada bantahan silakan. Sebelum saya masuk sesi terakhir, yang Anda bawa adalah Matius 28 nomor 19. Silakan. Apapun nggak mengena bantahan Anda, apapun Anda bilang bantahan Anda nggak mengena sedikit pun. Karena kenapa saya bilang begitu? Semua yang Anda data yang Anda tampilkan ngalor ngidul, nggak ada yang mengena. Tetapi kalau Anda anggap itu mengena, terserah Anda. Karena nggak ada satupun data yang Anda berikan itu mendukung. Tapi pertanyaan juga yang saya sebutkan tadi nggak ada balas, nggak Anda jawab. Artinya coba Anda sebutkan kesamaan Isa dan Yesus. Kenapa Anda samakan Isa dan Yesus? Kesamaannya? Apakah dasarnya? Kesamaannya? Ya. Oke. Ya, coba Anda sebutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bantah pakai data kalau Yesus pernah membatalkan ucapan ini bahwa dia juga diutus untuk bangsa di luar non Israel. Mana data Anda? Silakan. Tapi tadi saya sudah sebutkan 4 data. Anda terus meminta data yang itu. Itu kan sudah saya sebutkan tadi. Berarti data yang Anda bawa data dari bukan Yesus, karena Yesus beda datanya. Yesusnya yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sementara yang Anda bawa tinta hitam semua. Contoh 1 Yohanes 2 nomor 2. Itu tinta hitam. Ucapan Yesusnya mana? Yang mengatakan bahwa aku untuk seluruh bangsa. Mana? Yang tinta merah mana? Ada tinta
Ada tinta merah yang Anda bawa untuk seluruh bangsa. Tinta merahnya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain. Tinta merahnya akan tetapi pergilah kepada bangsa di mana domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu tinta merahnya. Nah, sekarang mana lagi tinta merah? Kasih ke saya. Yang Yesus mengaku bahwasanya aku diutus kepada Kristen, diutus kepada orang Indonesia, Batak, Toraja, Bugis, Papua. Mana dalilnya? Mana? Pakai telinga Anda, pakai otak Anda untuk berpikir, oke? Iya, mana dalilnya? Jangan pakai otak, jangan pakai telinga. Mana dalilnya? Jangan gunakan bagian bawah Anda untuk berpikir. Oke, dengarkan. Oh, lebay kayak Pak Bom lebay. Lebay. Oke. Itu baru kita pindah. Saya belum ke situ tadi, Bung. Saya belum masuk ke situ. Saya belum masuk ke situ, Bung. Belum. Anda minta saya belum ini. masuk ke situ, Bung. Belum. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini tinta merah ya, tinta merah kan. Jadi ini membantah semua apa yang Anda bilang. Jadi kalau ini pun Anda bantah, kita lihat alasan apa yang Anda tampilkan. Oke, baik saudaraku, pasang kuping Anda, dengarkan baik-baik. Panggil Bombong telepon supaya dia mendengarkan juga. Anda mencoba bernarasi. Saya kasih, Anda membawa Matius 28 kan? Saya kasih Saya kasih amunisi untuk menyerang saya. Saya kasih lagi Anda Markus 15. Ini saya kasih Anda supaya Anda itu agak kuat sedikit untuk membantah Bang Suma ya. Saya kasih Markus 16 sampai data nomor 16 sampai nomor 20 supaya Anda punya kekuatan. Kalau begini terus kasihan Anda. Markus 16 saya kasih data untuk gratis kepada Anda supaya Anda menjadikan sebagai senjata untuk menghadapi Bang Suma, karena Bang Suma itu susah untuk dihadapi oleh Kristen khususnya ya. Data 16 saya kasih oleh-oleh. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, baptis dan selamatkan. Itu hadiah buat Anda, nanti saya akan urai. Sekarang saya kembali kepada data yang tadi supaya Anda paham dan bisa belajar dengan baik. Matius 28 nomor 19. Mari kita baca pelan-pelan. Yang lain tolong ambulansnya disiapkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Lalu apa? Apa yang akan menjadi acuan bahwa yang dimaksud di sini seluruh bangsa manusia? Apa yang menjadi acuan untuk menjadikan kita paham bahwa yang dimaksud seluruh bangsa ini adalah seluruh bangsa manusia? Yang menjadi acuannya adalah data nomor 20-nya. Itulah kuncinya yang pernah membuat Pak Bom lari tanpa cebok. Saya bacakan nomor 20-nya. Dengarkan baik-baik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Mana perintah Yesus untuk makan buah babi? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk diskotik hari Minggu? Mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Ada yang sampai ke Kristen, ada nggak ada? Berarti yang menjalankan perintah-perintah dari Yesus hanya muridnya Bani Israel. Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada makan babi. Markus 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada nyembah Yesus. Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada masuk ke gereja. Jadi jangan Anda merasa besar kepala, semua data Anda dibantah oleh Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Tuhan satu-satunya, dan dalam nama Anak, utusan Sang Bapa, dan Roh Kudus yang penyampai firman yang adalah Gabriel. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Berarti kalau untuk mengetahui murid-murid ini diutus kepada Kristen atau hanya kepada domba Bani Israel saja, maka lihat ajarannya. Kristen kita lihat menyembah Yesus. Kalau memang betul Yesus mengajarkan muridnya untuk kepada Kristen, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tunjukkan kepada saya. Ada? Ada? Mungkin agak kasar, yang lembut. Ada? Tak ada juga. Gak ada. Jadi siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Bom laknatullah alaihi. Sedangkan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa saja. Jangankan kepada Bani Israel, kepada setan, kepada iblis saja. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Jangan kau menyembah kepada orang, jangan kau menyembah kepada manusia, jangan kau menyembah kepada bom-bom, apalagi kepada anak Maria, apalagi kepada Yudas, manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib itu. Pahami itu. Pahami itu. Sekarang saya kasih data yang tadi, hadiah untuk Anda di dalam Markus 16. Nih saya kasih ya, supaya Anda itu lebih percaya diri nanti kalau berdialog dengan teman-teman saya yang dari Muslim. Biar hantam mereka dengan, supaya mereka umat muslim ini, apologet muslim ini dengan mudah mempermalukan kamu. Jadi gini, kalau Anda melihat Markus 16, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tandanya nih, kalau betul-betul yang diajarkan itu adalah Injilnya Yesus, maka tanda-tanda ini akan menyertai mereka orang yang percaya. Tapi kalau Injil yang diajarkan itu adalah Biblos alias surat-surat kepompong milik bom-bom, maka percaya saya, tanda-tanda ini tidak akan menemani orang-orang Kristen. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Apakah itu terbukti? Mereka akan berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Apakah itu terbukti? Kalau saya bicara asing kepada Anda, apakah Anda mengerti? Pura mokola kamandio, pura mokola kumande. Aketa wai, mau kau cebok makan deh bawa sulapekan. Ngerti enggak Anda? Nah, ini kan ciri-ciri tanda-tanda orang yang memberitakan dan menerima Injil, benar-benar Injil Tuhan, akan mengerti bahasa asing. Nah, aku makeda kak, purana kamandre, purano ga jambang, magi deh mak bisa, mak bau kau tadi itu seding ngerti enggak kau bahasa Thailand kayak gini, ngerti enggak kau? Tidak, kau ngerti. Kamu tidak ngerti bahasa asing, bahasa Thailand yang barusan. Kenapa? Karena kamu tidak menerima Injil yang asli. Dengarkan, Markus 16 ini hadiah untuk Anda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara bahasa asing. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Indonesia tahun 2019 dan seterusnya dikena bencana COVID. Yang banyak mati di Indonesia justru orang-orang yang mengaku mereka sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Mana saling meletakkan tangan di kepala sehingga mereka lepas dari COVID? Tak ada, semua bermatian. Lalu apalagi yang Anda punya? Matius 28 udah terkampar, Markus 16 sudah nyunsep. Ada lagi? Jadi terakhir kemudian, kenapa ini bisa seperti ini keadaannya Kristen? Karena Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin membuat makar, menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka, karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan hadirkan bom-bom di sini, hadapi saya untuk berdialog tentang kebenaran. Cukup. Ya, silakan. Gini, sebenarnya tetap seperti tadi, Anda nggak bisa membantah. Saya menyatakan satu ayat, Anda mengalihkan apakah orang Kristen makan babi? Apakah orang Kristen disunat? Saya sudah tampilkan data yang Anda minta. Seharusnya itu data itu yang Anda bantah, bukannya menanyakan pengajaran tentang Yesus. Begitu. Jadi seolah-olah Anda mengklaim Anda bisa membantah semua data. Padahal dari tadi tidak satu pun data yang saya tampilkan Anda bantah. Dan mengenai apa? Mengenai sunat, tidak sunat, makan babi, bisa juga saya bantah. Karena di sini disebutkan juga, Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu masukkan ke dalam mulut tidak menajiskan.
tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Terus kalau mengenai orang Kristen sakit apa segala macam, sebenarnya kalau untuk nabi-nabi palsu itu ada di Yeremia 23. Di situ disebutkan nabi palsu itu berzina, tidak jujur. Nabi palsunya di Yeremia yang Anda bawa itu, Yeremia 23 itu, nabi palsunya berasal dari mana? Jujur. Ya, itu nubuatan. Jujur. Menurut Yeremia 23, nabi palsu itu berasal dari mana? Itulah ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa kita temukan. Iya, ciri-cirinya mau apapun. Tapi asalnya dari mana? 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 Malu kan? Malu kan? Malu kan? Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Selamat. Ketika bicarakan. Selamat. Lanjut. Kita bicara. Oke. Iya. Jadi itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu itu suka berzina, tidak jujur, makan dari ipuh dan minum racun, mati karena minum racun. Itulah ciri-ciri. Jadi kalau kita sebutkan ke Paulus atau ke nabi-nabi lain, itu nggak masuk. Kenapa? Paulus digigit ular pun tidak mati. Dia bukan mati diracun kan, kalau Paulus. Jadi maksud saya begini, kalau saya menyajikan data yang menyatakan bahwa Yesus untuk semua orang, jadi Anda menyajikan data yang lain, bukan ke arah yang lain Anda bawa. Ini selalu begini, jadi diskusinya melebar terus tanpa ada pengambilan satu poin. Seharusnya ketika saya menampilkan data bahwa Yesus untuk semua orang, Anda tampilkan data yang lebih akurat lagi. Karena data Anda cuma satu, yaitu ketika Yesus dinyatakan adalah untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu pun di bagian bawahnya diterangkan lagi bahwa sebenarnya di situ Yesus juga untuk semua bangsa. Jadi sebenarnya data ini apa pun nggak bisa Anda bantah lagi. Sudah. Oke. Sekarang sederhananya pertanyaan saya nih, buat teman-teman Muslim di bawah, dengarkan jawaban beliau setelah saya bertanya pertanyaan ini. Yesus, lagi-lagi tinta merah. Dengarkan teman Muslim, jawaban dia nanti habis ini. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata begini. Aku mengenal dombaku. Dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Muridku tidak makan babi. Karena kenapa? Aku mengenal dombaku. Dombaku mengikuti aku. Ketika aku tidak makan babi, maka muridku tidak makan babi. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengenal dombanya. Dombanya pun mengenal dirinya. Dombanya mengikuti Yesus. Dombanya tidak makan babi. Oke? Menurut saudara, adakah murid-murid Yesus atau domba-domba Yesus yang tidak mengikuti Yesus, yaitu tidak makan babi? Tunjukkan di mana murid Yesus makan babi. Sebab Matius yang Anda bawa itu bukan masalah makan babi, itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan. Tolong tunjukkan kepada saya murid Yesus makan babi itu tertulis di mana. Mari dengar teman-teman apa jawabannya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku, dombaku mendengarkan aku. Sekarang tunjukkan di mana murid Yesus kufur terhadap perintah Yesus, yaitu makan babi. Silakan. Seperti yang saya bilang tadi, Anda tetap nggak membantah data, tetapi Anda Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Aku mengatakan bahwa dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku makan babi, dombaku makan babi. Menurut saudara, apakah Yesus makan babi? Jawab. Hal yang Anda tanyakan tidak Anda jawab. Kenapa? Tadi Anda mengatakan tunjukkan ayat yang apakah Yesus makan babi? Jawab.
Kita jawab dulu yang itu. Ambil dulu kesimpulan. Apakah Yesus itu mengatakan, membawa Anda kan mengaku kepada domba. Israel? Dengar. Anda kan mengaku domba nih. Meskipun Anda itu adalah serigala. Anda kan mengaku domba. Nah, kapasitas domba, kualitasnya adalah mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus. Domba-domba yang dikenal Yesus adalah domba yang mendengarkan dan yang mengikuti dirinya. Saya tanya sama Anda, Yesus tidak makan babi. Siapa yang Anda ikuti makan babi? Jawab. Anda membawa ke hal yang lain. Yesus mengenal dombanya. Jadi Dombanya jawab dulu. mengikuti dirinya. Jawab dulu kesimpulan Dombanya diskusi mendengarkan itu dirinya. sebelumnya. Dombanya mengikuti dirinya. Dan nggak bisa itulah menjawab. domba-domba yang dikenal Anda oleh mengalihkan ke Yesus. hal yang lain. Anda nggak Saya bisa tidak mengalihkan. Justru di Jadi sinilah jawab dulu. jantungnya. Apakah Di data yang sinilah saya jantungnya tanyakan Pak kepada Bom Yesus? Bom. Di sinilah jantungnya Kristen. Saya ulang lagi. Saya ulang. Lihat teman-teman, jawabannya dia apa? Yesus berkata, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus tidak pernah makan babi. Saya tanya kepada saudara yang adalah penyusup, siapa yang Anda ikuti makan babi? Jawab. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 11, yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Oh, mama, saya tidak sedang nanya. Lihat jawabannya. Domba-dombaku kemudian mengikuti aku. Dombaku mengikuti aku. Dombaku mendengarkan aku. Sekarang, siapa yang Kristen ikuti makan babi? Jawab. Matius 15 ayat 11, yang masuk ke dalam Yesus mulut tidak makan babi di situ. Yesus tidak sedang makan babi. Itulah yang Di menajiskan situ Yesus tidak makan babi. Di situ Yesus tidak makan babi. Di situ tidak ada hubungannya dengan babi. Ini adalah Pada perkataan saat Yesus garis tinta merah ya. Nggak bisa Anda bantah itu. Oke, baik, saya jawab ya. Atur napasmu baik-baik. Atur napasmu baik-baik. Supaya kamu itu masih bisa tercerahkan, mudah-mudahan bisa sehat ya, minimal dapat hidayah. Lihat. Ketika kemudian Anda membawa Matius 15. Lihat ya, lihat. Ini mudah-mudahan Anda pernah sekolah sih, ini susah kalau tidak pernah sekolah. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Yang datang bukan orang Roma pemakan babi. Ingat ya, saya ulang lagi. Yang datang kepada Yesus bukan Romawi, bukan Pak Bom Bom, bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan Romawi, bukan Yunani, bukan Batak, bukan apapun. Yang datang kepada Yesus pada saat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Adakah mereka di depan menu mereka ini seekor babi? Adakah babi di meja mereka pada saat itu? Tak ada babi. Kenapa tidak ada babi? Karena yang sedang makan ini adalah Bani Israel. Bani Israel, babi bagi mereka adalah hewan yang paling menjijikkan. Jadi jangan pernah mimpi yang dilegalkan di Matius 15 ini adalah saudara Anda, yaitu babi. Tidak akan mungkin. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu? Coba, ini murid-murid nih. Murid-murid Yesus semuanya Bani Israel. Tidak ada tentara Roma di sini, tidak ada orang Yunani di sini, tidak ada pemakan babi di sini. Di sini tidak ada bom-bom, tidak ada bom-bom di sini. Mengapa murid-muridmu? Siapa murid? Bani Israel. Makan babi tidak? Tidak. Siapa bilang makan babi? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan. Harusnya kalau babi yang dihalalkan, mengapa murid-muridmu melanggar ajaran hukum Taurat? Mereka makan babi. Itu baru bisa. Ini cuci tangan, coy. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi ini mengenai najis orang yang cuci tangan dan najisnya orang yang tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan, apa yang masuk ke dalam mulut bukanlah yang najis. Bukan berarti mereka sedang memasukkan babi ke dalam mulutnya, tompel.
La haula wala quwata illa billah. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka kemudian mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ingat Bung, belum ada orang waras di muka bumi ini pernah menemukan domba makan babi. Yang makan babi itu selamanya adalah serigala. Kecuali Pak Bom Bom mungkin pernah menangkap babi dengan menggunakan domba. Pahami itu. Tidak ada oten yang mengejar babi dengan menggunakan domba. Nggak ada. Tidak ada domba makan babi. Yang makan babi hanya serigala. Kalian itu adalah serigala buas yang menyamar seperti Pak Bom Bom. Pahami itu. Ilmunya belum masuk juga di otak kau. Belum. Masih mau ku tambah datanya? Mau? Mau? Masih mau? Jadi yang makan daging itu serigala. Bukan domba makan domba. Tidak mungkin domba makan babi. Tidak mungkin. Domba cuma makan rumput. Yang pantas disebut domba sebenarnya itu adalah kami umat Islam. Karena kami tidak makan babi. Kalian itu serigala karena kalian makan babi. Pahami itu ya. Jadi Matius 15 itu tidak menghalalkan babi. Apa yang masuk ke mulut itu tidak najis, tetapi yang keluar dari jamban itu najis. Maka dengan demikian berarti Anda kalau memahami ini adalah menghalalkan semua yang haram yang diatur oleh Tuhan. Maka narkoba masuk ke dalam mulut tidak haram. Bensin masuk ke mulut tidak haram. Oli kotor tidak haram. Yang haram itu yang najis yang keluar di jamban. Ini ajaran apa ini yang kayak gini nih? Narkoba boleh masuk karena tidak najis. Ada apa? Maksudnya apa? Jadi maksud data ini adalah tentang cuci tangan, bukan tentang haram halalnya babi. Yang duduk di sini Bung, bukan Pak Bom Bom duduk di kursi yang sebelah kanan, Erben sebelah tengah, kemudian muncul lagi siapa? Jeki Sambiring, muncul PCD King. Terus yang di atas meja adalah babi panggang berasap, ada kecapnya, ada lomboknya. Kemudian habis itu liurnya sudah keluar dari kiri kanan. Bom Bom sudah keringat dingin, gemetaran, mau loncat tangannya, giginya sudah mulai keluar, matanya sudah melotot, lihat babi panggang. Mereka ini bukan oten yang sedang menghadapi babi panggang lalu mengatakan tidak ada yang najis yang masuk ke perut. Akhirnya apa? Pak Bom Bom bukan yang ngambil garpu, langsung loncat ke meja peluk itu babi panggang. Bukan. Ini Yesus lagi makan bersama murid-muridnya, orang-orang beradab, orang-orang soleh yang menjaga diri mereka, makanan mereka dari yang haram-haram. Beda ceritanya kalau Pak Bom Bom di situ, Erben, PCD King, siapa lagi, Sopiatul, Ente, Kiamat, di depannya panggang babi, Yesus ada di tengah-tengah. Datang orang Yahudi, wahai Yesus, kenapa kau menghalalkan, membiarkan muridmu kemudian makan tanpa mencuci tangan? Mereka itu tidak boleh makan tanpa cuci tangan. Jangan kau buang adat istiadat. Tidak, apa kata Yesus? Tidak ada yang masuk di perut itu najis, di mulut. Yang keluar itu jamban. Wah, seketika semuanya berloncatan makan babi. Ini bukan babi, Bung. Ini mereka makan makanan halal. Hanya masalah perkara cuci tangan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 27 adalah kuburan, kartu as errornya, double kosongnya Kristen. Apa itu? Yesus berkata, wahai dunia, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, aku mengenal dombaku. Untuk kamu mengetahui siapa dombaku dan siapa serigala yang nyamar-nyamar dombaku adalah, lihat siapa di antara mereka yang mengaku domba, yang mendengarkan aku dan yang mengikuti aku. Kalau ada yang ngaku domba tapi tidak mengikuti aku, cuman menyebut-nyebut nama aku, maka dia adalah serigala yang pakai sempak. Pahami itu ya? Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Siapa yang Anda dengarkan makan babi? Siapa yang Anda ikuti makan babi? Ingat Yesaya 66, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku Tuhan, aku sendiri yang akan membawa pedang dan api nyala yang akan membunuh habis orang-orang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan. Yesaya 66 jelas, nomor 20, 21, nomor 18, 19, nomor 20. Sedangkan di nomor 23-nya apa kata Tuhan di situ? Yesaya 66. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Orang-orang semua akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Siapa yang makan babi? Oten. Siapa yang sujud beribadah? Jawab dong.
Siapa yang makan babi? Siapa yang sujud beribadah kepada Allah? Islam. Siapa yang dibakar hangus oleh Tuhan? Makan babi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jangan anggap ini adalah satu lelucon, saudara siapa? Saudara Kristus. Ini adalah hadiah buat saudara untuk menjalani kehidupan Anda esok. Apakah Anda tetap ingin menjadi penyamar serigala makan babi, atau Anda menjadi domba yang tidak makan daging babi? Saya serahkan kembali kepada saudara. Ingat, data-data Anda saya sudah sajikan, dan ini adalah edukasi buat saudara-saudara Muslim supaya jangan pernah meninggalkan agama Islam ini. Karena di dalam Yeremia 29 nomor 11 jelas dikatakan, aku Tuhan sudah merancang keselamatan, sudah merancang rencana-rencanaku untuk kalian, yaitu rencana damai sejahtera, Salam Islam. Demikian. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau hitungan waktu yang menang Zuma, kalau hitungan waktu berbicara ya. Tapi kalau poin tetap tidak dijawab. Karena dari tadi yang dibahas lain. Yang jadi persoalan sebenarnya, di mana bantahannya terhadap bahwa Yesus bukan untuk semua bangsa. Itu nggak ada bantah. Domba. Tunggu dulu. Saya masih berbicara setengah menit, Anda sudah membalas. Tunggu dulu ya, dengarkan dulu. Jadi, maksud saya begini. Jadi yang persoalan sekarang ini, apakah Yesus untuk semua bangsa atau hanya untuk Bani Israel? Jawaban Anda, siapa yang makan babi? Oke, saya ladeni. Sebenarnya yang di dalam imamat itu diperuntukkan semua untuk bangsa Israel. Jadi jelaskan. Bagus. Israel. Tetapi bantahan Anda mengenai Yesus untuk semua bangsa, tidak ada satupun ayat yang Anda bawa Yesus untuk domba yang hilang dari Israel. Tidak mengena. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya disebutkan bahwa Yesus juga di situ untuk bangsa-bangsa lain. Kan sudah saya sebutkan analogi yang disebutkan di situ dari roti yang diberikan untuk anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Anak-anak di situ adalah bangsa Israel, dan anjing di situ diumpamakan adalah bangsa lain. Jadi berarti Anda ingin mengatakan bom-bom itu anjing? Gitu. Bang Sidik, siapkan ambulan, Bang Sidik. Seperti itu. Tetapi Anda sebenarnya tidak lebih dari seorang yang sangat bodoh. Sebuah batu aja Anda bisa jadikan saksi. Ketika Anda menyanyikan saksi kepada saya, Anda menjadikan saksi Anda batu. Mengaitkan dengan Yosua, sementara di Yosua itu adalah batu peringatan, bukan batu saksi sebenarnya. Kalau Anda baca perikop itu. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Gak nangis. Ini hanya saya mengedukasi Anda supaya Anda sedikit lebih berlogika dalam berdiskusi. Karena bukan dengan narasi yang panjang Anda menang, tapi dengan membantah data-data yang saya berikan. Masalahnya kalau saya bernarasi pendek, Anda nggak bisa bernarasi gitu loh, Bang. Tunggu dulu, kasihkan dulu, ya kan? Karena sampai saat ini Anda tidak dapat membantah data yang saya berikan. Yang dapat Anda simpulkan hanya mengalihkan ke hal lain. Jadi kalau dalam berdiskusi itu, Anda harus mencapai poin-poin yang ingin kita bicarakan. Bukan membicarakan satu poin melebar ke poin yang lain. Sampai saat ini nggak ada data yang selain Israel, domba-domba yang hilang di kalangan Israel. Itu yang cuma Anda tampilkan kan? Nggak ada yang lain. Itu pun di bawahnya data itu menunjukkan juga untuk semua bangsa. Kalau berdiskusi dengan Anda ini, meskipun sampai hari kiamat, tidak akan dapat kesimpulan. Ketika Anda kalah, Anda tidak mengaku, mengalihkan ke hal lain. Jadi maksud saya begini, saya hanya mengedukasi semua untuk orang Kristen. Tidak ada gunanya berdiskusi dengan Anda, karena Anda seperti memberikan mutiara kepada babi. Tidak akan itu ada ucapan gunanya. Yesus kepada Bani Israel. Babi yang dimaksud di situ Romawi dan Yunani. Tidak malu kamu?
Ini ada Bang Yesus Ego nih, berkata Gonda. kepada Bani Israel, tidak pantas kau memberikan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di situ adalah Romawi Yunani. Kasihan. Belajar lagi Bang ya, saudara, siapa namanya sebenarnya itu? Kristus ya. Anda belajar lagi di dalam Matius 15 nomor 24. Yesus di sana dengan sangat jelas mengatakan dengan bahasa Yunani, ada kata apa di sana dalam bahasa Yunaninya? Spesial. Di situ dia mengatakan mono, hanya kepada domba atau hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Bunda, ini ada Bang Ego Emi. Bang Ego Emi, selamat sore. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jadi sabar, host, sabar. Jadi teman-teman sekalian, ya, tadi saya ingin memberikan informasi ketika si Cur tadi itu mengatakan Yeremia 23 membahas tentang nabi palsu. Di Yeremia 23 itu justru nabi palsunya itu jelas dikatakan bahwasanya nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Kalau tadi kita mendengarkan bahwasanya dia ingin memojokkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu yang ada di sana adalah nabi yang berasal kemudian dari Yerusalem. Tidak ada kemudian yang berasal dari bangsa Arab atau di luar daripada bangsa Yerusalem. Ini jelas pemahaman mereka yang masih minim terhadap kitabnya orang Yahudi, sehingga mereka seenaknya mengartikan, seenaknya mengasumsikan, padahal nabi palsu yang dimaksud jelas berasal dari Yerusalem itu sendiri. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Takbir, saudara. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Akhi Sugi. Iya, halo. Yeremia benar ya? Itu Betul. nabi dari Yerusalem ya? Betul, itu hanya untuk bangsa Israel itu. Israel. Betul. Nabi yang hadir dari bangsa Israel. Kemudian mengenai Matius 15 ayat 24. Itu Yesus di situ tidak sedang mengajarkan apa-apa kepada perempuan itu. Kok bisa dijadikan dalil itu Yesus untuk segala bangsa? Tidak. Ibaratnya misalnya saya orang Islam, saya pandai mengobati, lalu ada orang Kristen misalnya di jalan jatuh, saya tolong, saya obati dia. Apa saya sedang mengajarkan Islam kepadanya? Tidak. Jadi konteksnya itu beda. Di situ ada perempuan yang lagi panik, gimana anaknya kerasukan setan. Dia panik sampai sujud-sujud. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Dia sangat menderita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Tapi karena perempuan itu maksa, ya, kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi yang dibenarkan oleh perempuan itu, Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja. Benar Tuhan. Artinya perempuan ini mengakui bahwa ajaran yang dia bawa tidak layak untuk dirinya. Benar. Apa kata Yesus? Ibu, karena begitu besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Iman perempuan ini udah benar bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Jadi di situ tidak bisa dijadikan dalil bahwa itu untuk seluruh dunia. Tidak bisa. Terima kasih. Oke, sebelum diambil alih, host, saya kasih datanya ya teman-teman, bahwa nabi palsu yang dimaksud oleh saudara Oten tadi itu yang ingin dia tuduhkan kepada nabi kita, itu akurat memang benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel. Yeremia 23 nomor 15. Di situ dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Kata dia, kata Allah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu.
Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan mengungkapkan penglihatan dan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ini jelas bahwa nabi yang dimaksud adalah nabi yang berasal dari Yerusalem. Dan kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi bernama Saulus yang berasal dari Yerusalem. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan diambil alih. Ada saudara Ego Emi. Nanti habis maghrib saya kembali bergabung dengan teman-teman. Saya masih di sini ya teman-teman. Silakan diambil alih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada slot buat Oten, saya turun. Tapi perkataan si Kristus tadi benar. Bang Zuma tidak boleh memberikan mutiara kepada babi, ya. Jadi dia sendiri yang mengatakan dirinya babi itu loh. Satu slot lagi buat Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ego Emi. Pak Ego Emi. Mana? Itu di sampingnya Ustaz. Ego Emi, Ego Emi. Monitor Ego Emi. Selamat sore abang-abang. Iya, selamat sore Ego Emi. Gimana Ego Emi? Sudah merenung gimana? Ada yang ingin dikonsultasikan? Silakan. Tidak. Ini izin saya ada di tengah-tengah kerumunan orang ini. Oh. Oh, lagi di tempat rame. Nah, itu. Coba host naikin lagi Otenas. Bang Haji izin monitor saja. Ya. Nyimak. Ya, ternyata nggak ada apa yang disimak. Iya, Pak Sugi, Masya Allah. Iya. Terus apa yang mau disimak? Iya, Pak Sugi dakwah saja dulu. Oh, kalau dakwah ada ahlinya itu Buya Strong. Insya Allah, enggak lah Pak De. Biar tadi diluruskan dulu Ustadz Sugi tadi. Jadi memang mereka itu selalu ingin framing baginda Nabi Muhammad SAW ya. Padahal jelas-jelas itu datanya bukan ke sana. Wah, Oten ini memang. Ya jauh lah. Sebab itu beginilah Tuhan, firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Kok bisa ke Nabi Muhammad? Jelas-jelas di situ para nabi Yerusalem, ya kan? Dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ternyata yang memenuhi nubuatan ini, ya, sebagaimana yang tertulis juga di dalam Mazmur 69 dan 21, saya ingat saya di situ. Ia akan memberi aku makan racun, dan ketika aku haus memberi minum anggur asam. Nah, kira-kira siapa itu yang waktu haus teriak-teriak haus lalu dikasih minum anggur asam oleh tentara Romawi? Siapa? Ngapain lari-lari ke Nabi Muhammad? Jauh banget. nggak nyambung ya, nggak nyambung. Justru yang di sini yang kena Yesus. Yesus makan racun, minum anggur. Makanya lah Ustadz ya, kalau dilihat dari penulisan ini, setelah Yesus terangkat ini kelihatannya Yesus ini macam difitnah ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 32 kan bunyinya gini ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan.
Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4:5-17, ini kan perkataan Paulus nih. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat sini dalam ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Paulus ini mengatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tak akan mati, mendahului mereka pengikut Yesus yang telah meninggal. Nah, sampai kedatangan Tuhan. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga, kemudian hidup selama-lamanya ini. Nah, apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset, jauh tidak terjadi. Nah, angan-angan Paulus ini harus berakhir dengan kenyataan bahwa bahwa bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan kalau kita lihat ya pedang Kaisar Nero yang memenggal leher Paulus, kan gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita tarik ini Paulus, tetapi dalam penulisan itu seakan-akan memfitnah Yesus, kan kalau kita lihat di situ ya. Nah, padahal dia pun berkata bukan dari firman Tuhan. Jadi kalau mau tarik kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad apa yang dikatakannya itu dari Al-Quran itu bukan perkataan hawa nafsunya sendiri, tetapi dari perintah Tuhan pencipta langit dan bumi, sama seperti Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi entitas tertinggi yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Nah, gitu. Sementara Paulus berkata bukan dari firman Tuhan, gitu loh. Kan gitu. Jadi kalau saya lihat dari sini, ini tentang konspirasi Paulus ini yang memfitnah seorang utusan, gitu loh. Jadi kalau dilihat ya, kalau ada penulisan-penulisan ini memfitnah, gitu loh. Karena di dalam Al-Quran memang jelas, Quran surat Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis Alkitab ini dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Wawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Nah, inilah kalau saya lihat ya dari penulisan-penulisan yang saya baca, kan ternyata memang penulisan-penulisan tangan manusia ini sampai memang nggak bisa nyambung sampai hari kiamat, gitu loh. Gitu sih kalau saya baca-baca ya dari Bible ini. Satu mengatakan misalnya tulisan Tuhan kok ada di manusia, padahal di kitab yang sebelum Yesus datang itu, di kitab para nabi juga di dalam perjanjian lama mengatakan tidak ada Tuhan di seluruh bumi. Kan gitu. Kok Tuhan ada di bumi? Satu mengatakan Tuhan itu ada di bumi. Satu mengatakan data juga mengatakan bumi tak mampu menampung Tuhan. Satu mengatakan Tuhan ada di dalam diri Yesus. Nah, ini padahal di situ dikatakan tidak ada Tuhan di seluruh bumi. Yang sama seperti pencipta langit dan bumi, kayak gitu sih. Lanjut Ustaz. Masya Allah, iya saudaraku ya, Bang Dasidik, Masya Allah. Jadi memang ya begitulah, Al-Quran pun sudah sangat jelas menarasikan sambil menunggu otennya yang mau naik. Ada satu firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل
ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, saudaraku. Jadi bersyukurlah kita semua oleh Allah diberikan hidayah taufik. Sehingga kata ulama, tamamun ni'mati al-mautu 'alal iman. Paling sempurna nikmat itu adalah meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Maka pertahankanlah keimanan kita, saudaraku, sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam, saudaraku. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut, ada Ustadz Arif ya. Assalamualaikum Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Arif. Jauh perangkat. Iya. Wah, ini Oten pada kemana ya? 1K Bang Sidik Mas nggak ada satupun ya. Ada di bawah teman mungkin mau naik mungkin masih ya. Oke host, nanti coba naikin satu host yang sediakan satu room kosong buat Oten. Saya izin pamit dulu ya. Ustadz Sugi semuanya guru-guru saya di sini, saya izin pamit. Nanti host nanti coba naikin Oten host, kasih kosong satu komal. Halo, assalamualaikum Bang Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih ada Oten yang mau naik enggak? Enggak ada Oten pengen naik ini pun kabur, aduh parah. Jadi oke ya, kita bahas sedikit mengenai pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang mereka yang keluar dari mulut dan dibuang ke jamban itulah yang menajiskan. Nah, di sini saya melihat kawan-kawan Kristen itu sering salah kaprah. Itu diartikan bahwa, aduh, tolong di-mute dulu Bang. Itu diartikan bahwa Yesus itu menghalalkan babi. Kalau memang benar pemahaman para murid seperti pemahaman orang-orang Kristen sekarang, apakah setelah Yesus berkata demikian para murid makan babi? Apakah para murid itu makan binatang-binatang yang diharamkan? Tidak ada terdeteksi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10, dari ayat 10 sampai ke ayat 15 ya, mungkin kalau tidak salah ya. Di situ Petrus itu melihat penglihatan ke atas, di mana di dalam penglihatannya itu dia melihat ada suatu benda ya berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, ini jelas sekali. Bahwa ketika Petrus mendengar ucapan Yesus yang mengatakan tidak, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut dan dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Berarti Petrus tidak memahami bahwa saat itu Yesus sedang menghalalkan babi. Tidak.
kalau pemahamannya Petrus seperti Kristen ketika Yesus berkata seperti itu, tentulah Petrus tidak akan menolak ketika disuruh makan babi, makan binatang-binatang yang diharamkan. Yang dia lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai ayat ke-14. Apa kata Petrus di situ? Jelas sekali. Ya, tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir." Ya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Apakah Petrus juga makan setelah tidak ada yang tadi di ayat ini, ayat 13? Di mana tadi? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apakah Petrus percaya? Oh tidak, Petrus nggak pernah makan babi selamanya. Ya, jadi Yesus mengatakan itu konteksnya adalah tentang makan tidak cuci tangan. Jadi bukan sedang membahas halal haramnya makanan. Terima kasih. Masya Allah, Ustadz Sugi. Silahkan oten-oten yang di bawah yang mau naik silahkan. Anda santun, kami lebih santun ya. Kita diskusi santai, mumpung ada para guru ini, ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Alif ya, Ustadz Arif dan Ustadz Andre, Masya Allah. Silahkan Oten. Host, Bang Haji, nggak ada yang mau naik tak Oten tak? Wah, kemana ini hostnya? Para guru semuanya, Masya Allah, saya izin pamit. Masya Allah. Nggak ada di bawah. Iya, Grace, Sugi, Grace of God semua. mau naik silakan. Grace of God. Bang Wijaya ya, Ustadz Arif, Ya, Bang. Ustadz Andre, saudaraku semuanya, saya izin terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang salah dari apa yang saya ucapkan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grace of God mau naik silakan. Gimana Kristen mau naik tiap hari digundulin sama Bang Juma kayak gitu? Setiap saat digundulin sama Bang Juma gitu. Gimana mau naik? Lama-lama nggak ada ini rambut Oten jadi ya. Udah, saya stand by, tetap di sini tapi stand by sambil nunggu Oten. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih pantau Oten di bawah ini. Itu si Grace of God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya lagi soal ya? Iya mungkin. Bang Haji baca WA Bang. Ya. Ya kita sambil nunggu yang mau mualaf tadi ya, Serifa ya. Kita sudah masuk di komennya untuk bicara di DM ya. Kita tinggal nunggu kapan dia bisa on lagi.
Apa nama akunnya? Kalau saya pakai Ya, akun kedua. Seripa. Seripa nama anunya, nama akunnya. Jadi kita masih nunggu dia untuk on lagi ya. Tadi saya sudah masuk, sudah menanyakan itu, belum ada tanggapan. Tulisan kayak mana bang ya? Ya biasa, Seripa, biasa aja Seripa. Ada apa enggak? Jadi dia tadi kan udah janji sama Gurunda Zuma untuk on lagi tuh agak malaman dikit gitu lagi. Malam gitu dia. Jadi dia mau... Ya betul, jam 7 katanya. Iya, jadi dia mau bersahadat itu bentar malam katanya. Udah bang ini di feed-nya? Tadi sudah komen di PT-nya, tapi belum ada respon, mungkin lagi kerja. Iya teman-teman, komen aja di VT-nya. Ya mungkin ada yang mau ditanggapin. Bantu komen VT-nya. Ya, siapa tahu ditanggapin kan. Musiknya bang? Spion kiri siapa? Coba, siapa tadi? Ini siapa Pak Bom? Tadi tuh. Kita fokus ke gini dulu bang, nunggu yang tadi gini. Yang mau Betul. Enggak usah. Teman-teman yang tadi yang udah follow si Seripa tadi, bantu komen di PT-nya. Jangan lupa jam 7 ya. Ya jam 7. Komen aja. Sudah ditunggu sama Gurunda Zuma di sini. Iya, udah ditunggu sama teman-teman di sini. Siap. Iya, Seripa orang Bali kak. Makanya kita masih pantau itu. Ya kita lihat ya kebenarannya dia itu, niatnya dia. Sudah janji juga sama Gurunda Zuma. Ya, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nggak ada hotelnya, Bang Haji. Nggak ada, Tat. Inilah nunggu si Seripa tadi, makanya tadi kan suruh teman-teman yang di bawah yang follow dia komen di VT-nya gitu. Jangan lupa nanti jam 7 naik gitu. Iya, maksudnya jam 7 WITA apa yang jam 7 WIB? Dia di Bali nggak tahu jam 7, di Bali jam berapa, Bang? Iya. Berarti jam sini. Biasanya habis maghrib biasanya. Iya, habis maghrib. Berarti kita di WIB jam 8 ya? Jam 8. Ya perkiraan antara jam 7 jam 8 lah. Iya, kalau WIB dengan Bali itu tidak sebegitu lama lah durasinya, selisihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Romli. Ya, saya mau ke belakang dari Lagi ngecas, Tat. Iya, agak noise. Siapa yang noise? Saya, Bang Haji. Enggak punya Bang Haji yang noise tuh. Iya, Tat. Ustadz. Saya Tadi iya. Karena masih iya. Oh, punya saya noise ya? Bang Haji. Enggak kan? Sekarang sudah enggak? Enggak. Oke. Aman. Ya moga aja niatnya dia benar ya, mau alap ya.
Moga-moga aja. Kita tunggu aja. Mungkin dia tuh belum on lagi tuh. Nah, mosok kiamat mau syahadat itu. Bang Hermawan, inilah kita masih nunggu dia Bang Hermawan. Katanya kan agak maleman gitu Bang. Jadi mungkin dia masih kerja soalnya Bang. Belum on lagi dia. Kita tunggu aja ya Bang. Moga-moga niatnya dia benar untuk jadi mualaf ya. Itu di tempatnya kayak Romli itu kan sudah mau persiapan maghrib itu untuk daerah Jawa Timur itu. Jawabannya lagi tak? Ya, Jawa Timur. Jawa Timur mana, Pak Kiai? Lumajang. Oh, Lumajang. Enggak, logatnya masalahnya Madura kayaknya. Logat Madura. Daerah Tapal Kuda. Iya, daerah Tapal Kuda. Kalau Lumajang, Pasuruan, Banyuwangi, Iya. Jember, iya, Situbondo, iya, daerah Tapal Kuda itu. Jadi kalau bahasa yang dipakai biasanya tiap harinya bahasa Madura ya, kebanyakan. Kalau saya asli, Maduranya ya asli, Pamekasan. Iya. Oh, panjenengan Pamekasan. Nggih. Oh, makanya paham. Iya. Ini alhamdulillah ya, kalau dengan teman-teman Kristen itu kan sepertinya pejuang-pejuang kita itu sudah di atas angin. Yang agak meresahkan ini teman-teman Syiah, tapi bukan mewakili ajaran kayak Kiai Murtad dan teman-teman Ingkarus Sunnah kayak Bang Majid itu kadang-kadang berkolaborasi dengan teman-teman Oten. Tadi malam saya dialog dengan Bang Majid itu mulai jam 8 sampai jam 2, Pak. Berapa? 6 jam loh. Tadi malam 6 jam. Ya asik lah. Itu Iya. Dia tidak percaya hadis yang pedomannya hanya Al-Quran saja katanya kalau si Majid itu. Iya betul. Di malam itu iya. Orang belasteran kalau nggak salah itu, oke, orang luar lah. Nah, itu istrinya kalau tidak salah orang Kuningan apa mana gitu. Jadi bahasa Indonesianya masih Iya. Masih iya begitu. Tapi kalau tidak siap kita ya dibuat mainan oleh Majid dan Kiai Murtad itu. Betul. Kalau siap ya mereka kita buat mainan tadi malam. Iya, dibuat ini bal-balan aja. Iya tadi malam di komalnya Jack Sufi. Ya Allah. Oh, asli Bali. Oh, panjenengan Sumenep ya? Sumenep apa Pamekasan itu? Bang Arif. Saya Pamekasan. Saya Pamekasan, Pak Kiai. Kenapa, Kiai? Gus? Saya Pamekasan. Oh, Mekasan. Mekasan mana? Iya, saya Pamekasan. Kalau asli kelahiran saya itu di daerah Propo, ke sebelah barat Universitas Universitas Madura, UIM. Utretan sampean ini. Saya Tatango. Waduh, masya Allah, Batu Ampar lagi. Ampar. Ibu saya dari Tatango, abah saya
iman. Karena apa? Bapak tidak bisa memberikan sebuah literasi ya bahwa Yesus itu Allah. Kalau soal anak Allah kita sudah tahu gitu loh. Dan yang disebut anak Allah kan bukan hanya Yesus saja. Israel itu juga disebut anak Allah gitu loh. Tapi kan dalam bingkai berpikir Israel, anak Allah itu jelas bukan Allah gitu loh Pak. Gitu. Tapi sekali lagi Pak, tolong saya hormati Bapak. Dalam bingkai keimanan ya monggo silakan gitu Pak ya, supaya diskusi kita enak, jadi persaudaraan di antara kita juga tetap jalan. Saya tidak mau habis diskusi kita musuhan, saya tidak mau itu. Lebih baik saya diam kalau gitu. Oke Pak, gitu Pak. Monggo silakan Bapak atau teman-teman lain mau komentari. Jadi gini. Kita musuh-musuhan. Iya. Tadi ayat ketiganya Bang. Sekarang begini, nanti kan orang kan pasti bertanya. Orang kan pasti bertanya di dalam kitab Bible. Masa kok di dalam kitab Injil ada anak Allah, ada Roh Kudus, ada Bapa? Loh, ini apa sih? Kan pasti kan ada yang bertanya tentang iman Kristen. Kok bisa kok Allah kok banyak sekali? Ada Kristus, ada Mesias, ada Raja. Sehingga kenapa ini harus menjadi edukasi yang baik? Jadi kalau kita berbicara Yesus itu sebagai Allah, ya sebenarnya yang Allah itu sebagai firman. Jadi Allah itu kan Yesus. Allah ini kan hakikat kealahannya itu dia memiliki Bapa, firman dan roh. Ya, jadi Bapa yang disembah oleh orang Kristen itu memiliki firman dan roh. Jadi dia hidup. Sehingga kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah kalamullah, kalam Allah yang menjadi manusia, yang mengambil kodrat manusia. Untuk apa? Untuk karya penyelamatan. Seperti itu. Jadi saya rasa ini tidak susah sih. Gus udah siapin bodrex di situ Gus. Bisa paham soal itu. Oke, saya komentari sedikit ya. Sebenarnya kalau saya lihat di dalam Bible, anak Allah ini kalau ditimbang ini jumlahnya bertonton, saking banyaknya. Kalau ditimbang, karena seperti kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 41, apa kata orang-orang ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus? Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapak kami satu yaitu Allah. Mereka juga mengaku anak-anak Allah. Apakah Yesus mengatakan, kamu sesat, kamu menyamakan dirimu dengan Allah? Enggak. Karena maksud anak Allah di situ adalah hamba Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan iblis disebut anak iblis. Makanya Yesus berkata di ayat 42, kalau kamu Allah itu bapakmu, kamu akan mendengarkan aku. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ingin membunuhku. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Ada anak iblis, ada anak Allah. Ya, anak iblis adalah orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka. Sementara anak-anak Allah adalah orang-orang yang taat dan tunduk atas perintah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau bedakan soal anak-anak Allah, ini disebut anak Allah yang tunggal. Jadi kita harus bedakan di situ anak Allah yang tunggal sama anak-anak Allah. Itu beda. Jadi kalau anak Allah yang tunggal itu anak beda, dan Pak. Sebenarnya begini Pak. Maaf, saya jelaskan dulu Pak. Nanti Bapak tanggapi ya. Jadi kita harus bedakan di situ. Yesus itu disebut anak Allah yang tunggal. Jadi Yesus ini menurut tadi Pak Kiai siapa ini? Saya lupa namanya. Jadi Yesus ini kan disebut sebagai anak Allah yang tunggal, itu merujuk kepada firman, kalam. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa pakai kalam deh Pak? Iya, kan kalam itu kan firman, sama saja sih, sama saja. Ya.
Iya, Gus, kalau mau ditanggapi soal perbedaan anak Allah dengan anak-anak Allah. Anak Allah yang tunggal. Jadi Yesus itu disebut anak Allah yang tunggal. Jadi begini. Pertama, Yesus diutus dulu, lalu dilahirkan. Saya atau jadi, siapa ini? Udah dong, gantian dong. Gantian dong. Silakan, Gus. Siapa? Siapa saya atau bapak kita? Silakan, Siapa? silakan. Dia udah. Silakan, Gus. Gini, terutama kita terima kasih sekali dengan Kang Mas Sugi Kristologi ya. Itu membuktikan bahwa kerangka berpikir kekristenan itu keliru memahami kerangka berpikir Yahudi. Kalau mengaku anak Allah itu terus dikatakan menyamakan dirinya dengan Allah, nggak begitu. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Kang Mas Sugi Kristologi ya. Mereka juga menyebut anak Allah, gitu loh. Sedangkan orang Yahudi itu keras loh. Mereka menyebut anak Allah, di luar mereka disebut anjing. Itu antropologisnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman Kristen mengatakan, nah itu dia menyebut anak Allah berarti dia menyamakan dengan Allah. Salah besar, bos. Karena apa yang dibacakan ayat tadi oleh Kang Mas Sugi Kristologi itu jelas mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Israel itu juga mengaku sebagai anak Allah, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara kita ini terdogma dengan pemahaman anak Allah dan anak-anak Allah, kan gitu ya. Coba buka, aku nggak tahu apakah itu di Matius atau di Lukas ya. Itu Adam juga itu disebut anak Allah, bukan disebut anak-anak Allah. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Maka dari itu Bapak, supaya kita tidak kehilangan waktu, hadirkan saja satu ayat bahwa Yesus itu Allah. Kalau itu ada, Bapak benar. Kalau itu nggak ada, berarti Bapak kan ngawur, nggak taat terhadap. Bapak punya Alkitab, tidak Bapak taati, Bapak mentaati dogma dari gereja, itu masalahnya. Seperti kita tahu ya, ketika Yesus tanya, ya, menurut mereka siapa aku ini? Dijawab oleh para murid, ya, ada yang mengatakan nabi yang akan datang, ada yang mengatakan Mesias, ada yang mengatakan ini itu. Yesus nggak puas. Terus menurut katamu, kalau katamu aku ini siapa? Dijawab dengan jelas sama Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan itu diiyakan sama Yesus bahwa Bapakku yang di surga juga mengatakan begitu. Petrus mengatakan Mesias anak Allah, bukan Mesias Allah. Beda Pak, Mesias Allah dengan Mesias anak Allah, gitu loh. Makanya sekali lagi aku bilang, apapun iman Bapak, dalam konteks iman itu aku hormati. Jadi Bapak mengatakan Yesus itu Allah, itu dalam konteks iman, bukan dalam konteks pengetahuan. Kalau dalam konteks pengetahuan, Bapak tidak bisa membuktikan. Bapak hanya bermain-main di antara kata Allah dan anak Allah, dan itu sudah selesai kita jelaskan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, saya baca di ayat ya, saya baca di Alkitab. Iya, tolong saya baca di Alkitab. Ayatnya Pak, ini tagihannya udah datang udah 3 kali nih Pak. Udah ditagih 3 kali nih Pak. Ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu Allah. Silakan Pak. Ya, jadi begini. Nanti saya jelaskan ke situ. Jadi di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 saya bacakan ya. Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi, loh kok Allah kok bisa mengutus roh anaknya? Roh Kudus. Nah, di situ itu satu poin. Terus ini kata Paulus ini. Terus Galatia 4 ayat 4. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi Allah mengutus dulu, baru dilahirkan. Jadi yang disebut dengan utusan Yesus, itu sebenarnya dia diutus dari roh sana. Allah sebagai Allah firman. Jadi roh, firman, Bapa, itu mereka itu adalah satu hakikat. Jadi nanti saya minta supaya teman-teman muslim coba baca Galatia 4. Bang Alfa, ayat Bang Alfa, 4 sampai 6. Bang Alfa, supaya
Bang Alfa. Supaya paham dulu Bang di situ. Alfa Terus yang ganteng. masalah Abangku Yesus yang adalah baik. Allah. Bang. Kita baca di Yesaya Bang. pasal 9 ayat 6. La haula wala quwata illa billah. Hari Bang. Coba baca di Bang. Yesaya 9 ayat 6. Abangku ganteng. Bang. Abang denger nggak pertanyaannya, Bang? Saya lagi jelaskan ini, aduh. Iya, Jangan tapi kita potong nggak dulu. perlu penjelaskan Iya, ayat yang saya menjelaskan ini. La haula wala Coba quwata. nanti baru Anda ini. Saya lagi jelaskan, jangan putus-putuskan ini, konsentrasi. Iya, kemana-mana, Bang. Iya, saya jelaskan dulu siapa itu anak, siapa itu Roh Kudus. Ini Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 6 itu nanti coba simak di situ. Loh, kok di situ ada anak Allah, kok di situ roh anaknya. Loh, ini kok seperti pribadi. Di situ jadi kita mengerti dulu konsep dulu. Kalau saya tidak jelaskan ini, nanti teman-teman muslim ini tidak akan paham terus. Terus di sini Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, itu siapa? Terus Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, itu siapa? Nah, terus Allah Bapa itu tadi siapa? Kemudian kalau kita berbicara tentang Yesus anak Allah yang tunggal, itu berbicara kepada firman yang nuzul jadi manusia. Itu di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Itu orang-orang Israel itu sudah tahu. Ya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa firman ini sudah digenapi hari ini. Dan orang Yahudi itu mereka mengejar dia. Mereka mau lempari dengan batu. Karena apa? Dia mau menyamakan diri seperti Allah. Seperti itu. Jadi saya kira kalau kita mau selidiki kebenaran firman semua, itu sudah clear sekali sebenarnya, tidak ada masalah. Pak. Ya, Pak. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Halo, saudaraku. Itu nubuat yang Bapak baca itu untuk anaknya Raja Hizkia. Sampean ini gimana sih? Ya, sekarang Raja Hizkia ini anaknya itu apakah pemerintahnya kekal sampai sekarang? Itu pertanyaannya, apakah dia disebut Allah perkasa? Nah, Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Bapak ini gimana sih? Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Iya. Anda paham nggak? Bahkan di situ, Pak. Bentar, sedikit-sedikit. Saya Anda kasih, Pak. Bentar, saya kasih tahu bentar. Ya, Anda udah panjang tadi ngomong. Anda udah panjang tadi ngomong, gantian ngomong, Pak ya. Di situ sangat jelas dikatakan seorang anak telah lahir. Telah itu sudah terjadi atau belum sih? Ya, di situ yang anak, yang putra. Pak, saya tanya, telah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Jadi, tolong dijawab dong. Iya, saya telah makan artinya saya belum makan gitu, Pak. Saya telah makan artinya saya belum makan. Saya telah pulang berarti saya belum pulang, gitu. Di situ sangat jelas seorang putra telah lahir, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata telah artinya sudah terjadi. Gitu loh. Anda ini kok kemana-mana. Bukan, Pak Sugi, dengar ya. Jadi itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, di situ kalau kita baca di teks aslinya, seorang putra telah diberikan dan seorang anak akan dilahirkan. Itu teks aslinya. Anda ngawur di sini. Teks aslinya bunyinya ki yulad, yulad lanu. Artinya di situ seorang anak telah lahir. Anda ngawur di sini. Bukan. Anda ngerti bahasa Ibrani-nya enggak sih? Anda coba lihat, ada teks, ada dua, Mas Horek. Jadi yang Mas Horek teksnya itu, yang aslinya itu, di situ putra itu telah diberikan, kemudian anaknya itu akan dilahirkan. Ada dua terjemahan di situ bahasa aslinya. Ya. Pak, jadi yang sekarang, sebentar. Berarti yang di LA itu palsu, Pak ya? Begini. Itu ya, kan Pak, kembali kepada enggak, Bapak jawab dulu. Berarti yang setelah seorang anak telah lahir itu palsu ya? Yang ditulis LA itu palsu ya? Bukan palsu, bukan palsu. Loh, sampai bilang tadi yang aslinya nggak begitu.
Berarti kan palsu yang ditulis LAI itu, dan itu sudah menyesatkan orang banyak. Kenapa Bapak tidak memberikan laporan kepada LAI supaya dibenarkan, gitu loh? Sebenarnya banyak, tapi itu kan dia akan perbaharui terus berhubung dengan masa, sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi soal itu tidak masalah, tetapi yang sekarang saya mau bahas di sini. Pak, sebentar Pak, jangan dikit-dikit tidak masalah. Yesus bilang, kalau engkau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, engkau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Itu tadi yang dipermasalahkan oleh Mas Sugi adalah keterangan tempus delicti. Bapak tahu artinya tempus delicti? Keterangan waktu. Itu jelas kata itu telah lahir, sedangkan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu berapa abad kemudian baru lahir. 7 abad. Itu loh maksudnya. 7 abad baru lahir dia. Ini gini, bunyi ayatnya kan begini. Ki yalet yulat lanu. Ya, jadi jelas sekali di situ seorang anak telah lahir. Ya. Beniktan lanu. Seorang putra telah diberikan, is given. Apa ini is given nih? Telah diberikan. Ini bahasa Ibraninya jelas loh. Ini kalau di dalam bahasa Arab ini namanya ada fi'il mahdi. Sudah terjadi, ini bukan fi'il mudhari kalau dalam bahasa Arab. Ya kan? Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Lah kok bisa larinya ke Yesus? Ini gimana ceritanya? Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos, ya, yang dilihatnya pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Pada zaman, di situ ada kata pada zaman. Ini di garis bawah ini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, raja-raja Yehuda. Jadi itu penglihatan Yesus nggak sampai kepada penglihatan Yesaya nggak sampai kepada zaman Yesus, jauh banget. Padahal Yesaya 9 ayat 6 ini bercerita tentang seorang pahlawan yang namanya Hizkia. Dia akan berbuat sama seperti Gideon. Ketika Gideon ini juga menjadi pahlawan. Nah, Hizkia ini juga akan membebaskan Yerusalem sebagaimana Gideon, gitu loh. Coba Anda baca dari ayat 1 deh, biar Anda paham. Mantap Ustadz Sugi, mantap Suranta. Iya Pak Sugi, nanti kalau Anda ketemu dengan orang Yahudi, nah, mereka punya kan ada 2 kitab tentang Taurat. Jadi nanti kalau mereka bacakan, ya nanti mereka bacakan di situ. Ya, nanti di situ mereka bacakan begini. Yang satu di dalam Tauratnya itu, Masoretik, itu kan nanti mereka baca yang seperti tadi bilang. Tapi ada juga Yahudi itu kan ada 2 kitab, bahkan ada 4 untuk mengkritik teksnya itu. Di situ seorang putra telah lahir, telah diberikan untuk kita. Seorang anak akan dilahirkan untuk kita, akan. Jadi nanti kalau ada waktu, ada orang Yahudi, coba tanya saja, kira-kira coba tolong terjemahkan. Nanti mereka akan kasih tahu. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Sugi bilang itu kepada Raja Hizkia, nah sekarang anak ini lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dia disebut anak Allah. Apakah anak Hizkia itu disebut anak Allah? Terus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah itu memang pemerintahnya sampai sekarang ada? Sedangkan Yesus ini dia naik ke surga, dia masih hidup, dan dia akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, aku ya. Dan pemerintahannya akan selama-lamanya. Ya, jadi oke lah. Ayat ini kalau memang kepada Raja Hizkia berarti tidak nyambung.